Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life maupun elementer dan advance, alhamdulillah kita bisa ketemu malam ini dalam kuliah sketsa dan still life. Kita akan mempelajari hal yang penting, yaitu tentang level warna yang kita gunakan di dalam gambar bentuk atau still life itu pada tataran apa. Namun sebenarnya ini tidak sekedar diterapkan di dalam gambar bentuk, di dalam lukisan pada umumnya, pelevelan ini atau tingkatan ini kita juga bisa pakai. Baik, rekan-rekan, mohon maaf terlambat. Ini karena saya baru saja sampai rumah. Tadi display untuk pameran ya, meneruskan pameran dari akal turun ke hati yang diselenggarakan oleh jejaring Siman Hot di Loman Park Hotel. Baik, rekan-rekan, kita akan mempelajari tentang seberapa atau kita itu levelnya ada di mana ya, di dalam penggunaan warna atau di dalam komposisi warna. Sebelum ke sana, kita presensi dulu rekan-rekan Painting Explorer. Ada Mbak Anandita Alvina ya, Mbak Anandita Alvina. Selamat bergabung Mbak Anandita Alvina. Jadi saya kira sudah ini ya, sudah ada di grup ya. Jadi tidak perlu saya sampaikan bagaimana cara masuk grup WA Painting Explorer. Selamat bergabung Mbak Anandita Alvina. Karena Mbak Anandita Alvina ini, Mbak Dita ya, karena Mbak Dita ini mengikuti kuliah seni lukis advance, maka bisa mengikuti seluruh kelas yang ada di kampus seni lukis Painting Explorer. Nah, sebelum mengikutinya, silahkan mengikuti kelas pengantar. Kelas pengantar linknya ada di grup WA Painting Explorer. Di grup WA Painting Explorer juga terdapat link untuk mengakses tugas-tugas yang ada. Jadi monggo sebelum mengikuti kuliah sketsa misalnya, mengikuti dulu kuliah pengantarnya biar tahu tugas pertama itu seperti apa. Demikian juga ketika mau membuat karya di elementer maupun placement. Jika ada Mbak Evana atau Bu Dr. Evana, jika ada Mbak Damiana Endah, Bu Dr. Endah, jika ada Mas Thomas Sudoro yang kemarin kita lihat karyanya ya di Advance, ada Pak Dr. Suherman atau Mbak sebentar saya lupa nama penggunanya ya, Mbak Charleta Vanessa ya, Mbak Charleta Vanessa. Ada juga Mbak Nia Nurmawati, juga Mas Badruzzaman, Mas Kevin, Mas Aimriek, Mas Dekusrita, dan Mas Congput. Informasi ya untuk teman-teman yang baru gabung, ini kelas internasional, alhamdulillah ya, ada Mas Congput dari Malaysia, Mas Aimriek di Amerika, dan Mas Badruzzaman di Jepang, dan yang lain ada di Indonesia. Baik, rekan-rekan, kalau ada pertanyaan atau ada komentar, ada opini, silakan bisa menuliskan di live chat. Dan teman-teman yang tidak bisa mengikuti live kali ini bisa mengikuti rekaman dari kelas ini. Oke, kita akan mempelajari ya. Malam ini kita akan mempelajari tentang level di dalam membuat komposisi warna. Saya pakai PowerPoint. PowerPoint ini yang membuat adalah Pak Amir Hamzah, teman saya ngajar di ISI Yogyakarta, ngajar bareng di gambar bentuk ya. Beliau membuat materi, terus Pak ini perlu saya sampaikan juga untuk mahasiswa Painting Explorer ya, agar lebih kuat lagi di dalam membuat warna untuk karya-karyanya. Tidak hanya untuk gambar bentuk ya, tetapi kali ini contoh-contohnya juga akan kita aplikasikan di gambar bentuk. Baik, warna yang digunakan atau material yang digunakan bisa bermacam-macam ya. Seperti yang kita pakai ada material kering, material basah itu ya. Material kering itu bisa pensil warna, bisa pastel ya. Material basah itu bisa cat air, bisa cat poster.
bisa cat akrilik atau cat minyak gitu ya. Ini kita tidak akan membahas itu. Eh, kita akan melihat dulu bahwa kita dari sini dulu aja ya. Kita dari sini. Karena ini ngeloncok itu ya, apa langsung eh, ke atas ya. Ini jadi versi saya kalau menerangkan ya dari sini dulu. Kalau tadi PowerPoint ini yang membuat Pak Amir ya. Eh, kalau kita lihat ya warna itu paling enak kita melihat dari lingkaran warna. Jadi warna itu kalau kita susun itu bisa menjadi lingkaran warna. Pertama adalah warna primer. Ya. Warna primer itu terdiri dari kuning, biru, dan merah. Ini kita sebut sebagai warna primer karena warna ini tidak dicampur dengan unsur warna yang lainnya. Kuning itu tidak bisa kita membuat warna kuning, membuat warna merah, membuat warna biru dari campuran itu tidak bisa ya. Nah, kalau dua warna ini kita campurkan ya, dan ada di tengah-tengah, tetapi tengah-tengahnya ini bukan matematis ya. Misalnya kuningnya 1 gram, terus merahnya 1 gram, tidak seperti itu ya. Tetapi dirasakan kira-kira seberapa tengah-tengahnya, maka akan menjadi warna sekunder. Ya. Kuning campur merah jadi oranye, kuning campur biru jadi hijau. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Biru campur merah jadi violet atau jadi ungu. Itu warna sekunder ya, yang segitiga ini. Lalu kalau warna sekunder dengan warna primer itu kita campur, berarti masih dua ini. Tetapi cenderung ke arah salah satunya ya, misalnya hijau ke kuning cenderung kuning, maka kuning ke hijau-hijauan, oranye ke kuning, lebih ke kuning, oranye ke kuning-kuningan, dan lain-lainnya ya. Merah ke orenan, violet ke merahan, biru ke violetan, hijau ke biruan gitu. Nah, ini disebut sebagai warna intermediate ya. Warna intermediate itu warna antara warna primer dan warna sekunder. Lalu kalau tiga warna itu dicampur, misalnya kuning dicampur biru, dicampur merah. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Demikian juga kalau lebih banyak birunya seperti ini. Ini kalau kuning, biru, merah lebih banyak kuningnya, nah, jadinya seperti ini. Kalau biru eh, apa kuning dan merah banyak birunya seperti ini. Nah, ini semuanya ya, baik hijau ke orenan, violet ke orenan, hijau ke violetan ini ya. Ini semua disebut sebagai warna tersier ya. Tersier itu kan ketiga. Jadi ada 3 unsur warna. Nah, terus di mana letak hitam dan putih ya? Letak hitam ada di atas itu sebagai value atau nilai tertinggi, paling terang gitu ya. Sementara hitam itu ada paling rendah ya, paling gelap. Nah, baru dari sini kita masuk ke sini ya, mestinya. Nah, ini paling hitam, ini paling putih. Kalau tanpa dicampur ya, jadinya hitam, abu-abu, abu-abu lebih muda lagi terus sampai ke putih. Nah, setiap warna tadi ya, warna primer itu juga bisa dicampur dengan warna hitam dan warna putih ya. Jadi nanti kuningnya agak putih-putihan atau agak kehitam-hitaman sampai hitam dan sampai putih ya. Ini ada materi ini di kelas kuliah seni lukis elementer namanya thin and sheet ya, thin and sheet. Ini pasti yang chartnya ini atau tabelnya ini tidak tidak datar ya, tidak. Ini kan ada di kedataran 2 dimensi. Mestinya membuat tabel warnanya ini 3 dimensi. Kuningnya ke sana, merahnya ke sini, birunya ke sana kan gitu kan. Jadi kalau dilihat dari atas ya
seperti lingkaran warna ya. Lah, lingkaran warna itu merahnya apa putihnya itu paling atas. Jadi seperti bola ya, seperti bola. Jadi tidak tabrakan. Kalau ini kan tabrakan ya. Kuning tabrak, masuk kuning tabrakan sama merah kan gitu. Kalau ini displitkan jadi ini asnya gitu ya. Ini as, terus yang ke sana biru, yang ke sana ya miring berarti kan, yang sana kuning, yang ke sini merah misalnya. Maka masing-masing dapat ditingkatkan ke arah putih maupun hitam. Nah, baik. Dari jenis-jenis warna itu kita bisa memberi nama ya, memberi nama begini. Kalau hue ya, HUE, hue itu mengacu pada nama warna itu sendiri ya, nama warna merah, biru, kuning, nah itu hue. Nah kalau sudah dicampur tadi primer itu berarti tidak dicampur. Kalau biner atau sekunder itu dicampur dua warna primer. Tersier itu dicampur tiga warna primer ya. Quaternary dan sebagainya ini ya sudah mulai nanti dicampur unsur-unsur putih tetapi dari warna tersier ya, putih maupun hitam dari tersier. Nah, kalau kita bahas tentang temperatur warna itu bisa panas, bisa dingin ya. Pernah saya sampaikan ya. Misalnya kalau kita bagi gitu, misalnya dibagi tengah gitu ya, dari kuning sampai ke uh, violet kemerahan atau ungu kemerahan ini warna panas. Sementara kuning kehijauan sampai violet itu warna dingin ya, warna dingin. Nah, kita tidak akan terlalu konsentrasi pada warna panas, warna dingin, tetapi kita akan konsentrasi di sini. Apakah level kita itu masih hue, berarti kita hanya menggunakan satu warna ya. Oh, ini merah, ini biru, ini kuning itu, atau kita sudah menggunakan value ya, value. Value itu berarti kuningnya sudah dicampur putih, merahnya sudah dicampur putih gitu. Atau kita sudah memakai warna-warna yang ini warna-warna yang eh, tersier ya, tersier dengan eh, menambahkan eh, thin and shade, dengan menambahkan value, dengan menambahkan tonalitas ya, gelap dan terang. Nah itu berarti sudah termasuk ini ya, quaternary itu, quaternary ya, quaternary. Atau kita apa sebut saja ya biar gampang, warna tersier ya, warna tersier, warna ketiga yang sudah dimainkan atau ditambah dengan value, ditambah dengan gelap terang. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Uh, ini gambar bentuk kan, gambar bentuk still life ya, yaitu bagaimana suatu objek ya, objek mati yang kita komposisikan dan kita lukis. Nah, kalau hanya seperti ini ya, ada kuning, vasnya kuning, kainnya hijau, daunnya merah, terus ini apa ini, kayunya coklat itu, terus batunya abu-abu, itu hanya bermain pada hue, hanya bermain satu warna saja, hue saja. Nah, sementara, nah ini terbalik juga nih. Ini kan value ya, value gelap terang ya. Value itu gelap terang dari putih sampai hitam. Nah, ini coba kita lihat. Ini sudah bermain thin and shade ya, thin and shade. Sudah bermain value, sudah bermain gelap terang, tetapi hanya tataran thin and shade. Hanya tataran ditambahkan putih dan ditambahkan hitam ya. Alhamdulillah Mas Congput gabung ini, belum tidur ya. Mohon maaf malam-malam gini Mas Congput. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, ini warnanya hanya ditambahkan putih dan hitam gitu aja. Misalnya ini ya, balok yang ini oranye biar gelap tambah hitam.
Ini yellow ochre biar gelap tambah hitam. Abu-abu tambah putih tambah hitam. Nah, gitu aja. Jadi warnanya belum kaya. Nah, agar menjadi kaya dia mesti memainkan warna warna tersier ya, warna tersier yang ditambah eh, value, ditambah gelap dan terang. Ini misalnya, ini masih masih apa coba teman-teman ya, masih hanya bermain pada wilayah thin and shade ya, thin and shade ya, gelap, apa putih, abu-abu gitu saja kan. Ini misalnya uh, pinknya ini ditambah putih, ditambah hitam begitu saja ya. Jadi belum kuat, warnanya belum matang. Nah, yang tadi ini, kalau ini sudah terasa uh, warna uh, tersiernya, warna dicampur tiga warna primer ya, warna tersiernya dengan mempertimbangkan uh, value, dengan mempertimbangkan gelap terang ya, dari putih sampai benar-benar gelap. Nah, di dalam ini ya, coba kita perhatikan ya, di dalam warnanya coklat ini terdapat banyak sekali nuansa warna ya, tidak sekedar ditambah coklat apa di coklatnya ditambah hitam ditambah putih begitu saja enggak ya. Hijaunya ya, hijaunya tidak sekedar ditambah hitam ditambah putih ya, hijau campuran kuning sama biru ditambah putih ditambah hitam, enggak sekedar seperti itu. Bahkan untuk membuat gelap-gelapnya hijau ini bisa ditambah merah misalnya ya, agar gelapnya itu gelap yang matang ya. Ya Pak belum tidur masih ngopi. Oke Mas Jongput ya. Nah, uh, ini ya, ini masih hitam putih aja kan. Hitam putih belum memperhatikan ya, bahkan ya belum memperhatikan warna-warna tersier. Nah, ini memang hitam putih ya teman-teman ya. Ini hitam putih, tetapi karena apa konsepnya atau memang niatannya adalah hitam putih, maka yang dimainkan adalah value gelap terang dari hitam putih. Nah, ini tidak dalam kategori pembahasan tentang warna ya. Nah, kalau ini sudah mulai warna ini. Nah, warnanya eh, sudah benar-benar kompleks ya, tidak sekedar eh, ada satu hue warna langsung ditambah putih agar terang, ditambah hitam agar gelapnya. Tidak seperti itu aja, tetapi coba dibuat apa kompleksitas warnanya dengan warna-warna yang tersier. Nah, ini intensity ya. Intensity itu adalah kecerahan, yaitu cerah atau suramnya warna. Nah, warna yang paling cerah adalah warna primer. Nah, ini secara apa namanya? Secara hukum alam lah ya. Warna yang paling cerah adalah warna primernya. Yang namanya kuning, merah, biru ya cerah. Semakin banyak warna dicampur, semakin suram. Warna sekunder lebih suram ya daripada warna primer. Nah, yang paling suram itu warna uh, uh, tersier ya, warna ketiga. Pencampuran antara warna komplementer paling suram, terutama dari hitam dan putih. Maksudnya begini, warna komplementer itu adalah warna yang berhadapan-hadapan. Misalnya begini, kuning itu komplementernya dengan violet ya, dengan ungu. Komplement itu kalau bahasa atau literalnya ya uh, suplemen ya, apa tambahan atau apa ya, komplement itu kalau dari segi literal itu justru saling saling menambahkan gitu. Nah, kalau di dalam lingkaran warna pengertiannya adalah warna yang berhadap-hadapan di dalam lingkaran warna. Kuning komplementernya dengan ungu, merah dengan hijau, biru dengan oranye. Nah, secara natural ketika ada dua warna komplementer itu disatukan dan di dalam satu komposisi ya sama kuatnya itu
akan saling bertabrakan ya, akan saling meminta perhatian masing-masing ya, akan saling bergerak-gerak. Misalnya merah kok dipadukan dengan hijau, wah itu akan komposisinya akan menjadi sangat eh, rame, sangat tidak tenang kan gitu. Kuning kok sama ungu kan gitu. Nah, tetapi ini juga bisa menjadi eh, apa? Menjadi eh, strategi ya. Saya pernah membuat penelitian itu judulnya komposisi warna komplementer. Memang sengaja itu lukisan dengan komposisi warna komplementer. Nah, mengapa kan tadi kan ketika warna komplementer itu disatukan ya? Mengapa ketika dua warna komplementer ini disatukan ya, kuning dan violet disatukan, maka dia intensitasnya menjadi turun ya, kecemerlangannya menjadi turun karena eh, dia sudah mengandung lebih dari dua warna, ya kan? Kuning sama violet kan, violetnya itu kan biru dan merah kan, maka kuning dan violet dia akan menjadi tersier dan otomatis intensitasnya ya, kecemerlangannya akan turun. Apalagi ketika ditambah warna putih dan ditambah warna hitam. Nah, gitu kan. Maka ya ini keterangan yang ini ya. Intensitas itu suram cerah atau suramnya warna. Pencampuran antara warna komplementer paling suram terutama dari hitam dan putih ya. Setelah mendapatkan hitam dan putih. Nah, namun teman-teman, warna komplement ya, warna komplement kan otomatis tiga warna tadi kan. Itu justru membuat warna itu semakin matang ya, terlihat semakin matang. Nah, ini contohnya dulu ya. Ini ketika hanya memakai eh, memakai value, memakai gelap terang ditambah putih dan hitam. Merah tambah putih, merahnya yang terang tambah putih, yang gelap ditambah hitam. Hijau demikian juga ya, kuning ditambah putih ditambah uh, hitam. Ini lumayan lah, masih ada oren-orennya ya, agak agak enak nah, terutama yang pada merahnya ini. Maka tidak enak ya, birunya ini ya, birunya ini terang tambah putih, gelap tambah hitam. Udah, dia akan menjadi lepas-lepas ya antara satu objek dengan objek yang lain, ini terasa tidak menyatu ya. Karena apa? Karena tidak terikat antara satu objek dengan objek lain. Kalau tersier tadi kan eh, ada tiga unsurnya kan, merah, kuning, biru kan semuanya kan. Nah itu kan saling mengikat. Gitu. Maka eh, warna yang sudah memakai intensity ya, cerah cerah suramnya warna itu akan menjadi komposisi warna yang sangat-sangat artistik ya, yang matang ya, yang biasa disebut matang seperti ini. Nah, maka kalau kita levelkan begini, level pertama itu adalah level hue, ya, level hue. Ini level pertama ya, level pertama. Ini urutannya mesti saya perbaiki sebenarnya apa PowerPoint-nya. Ini level pertama ya, merah ya merah, biru ya biru. Itu level pertama. Berarti dia hanya pada tataran hue. Terus yang kedua adalah level value ya, value thin and shade ya, gelap terang value. Nah, terus yang ketiga level intensity ya, level intensity dengan intensitas ya. Dan ini terjadi karena apa? Karena ada eh, dalam satu bentuk ini tidak hanya terdiri dari satu warna, dia merupakan oplosan dengan warna-warna yang lain. Nah, itu bisa digarap dengan pensil warna, bisa digarap dengan cat akrilik, dengan cat minyak, dengan cat poster ya, semuanya bisa bisa dipakai dengan teori tadi. Apakah warna kita itu hanya hue? Nggak mungkin lah ya kalau sudah kuliah hanya hue. Atau masih thin and shade,
masih hanya value ya, gelap terang, atau sudah intensity. Nah, gitu ya. Sudah intensity itu sudah kompleks ya, warnanya mencampur dengan apa warna-warna tersier. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, itu kuliah kita ya secara teori dan bisa dipraktekkan dan diaplikasikan di dalam tugas-tugas still life ya di dalam kuliah ini atau tugas-tugas yang lain. Saya cek tidak ada yang atau belum ada yang mengirimkan tugas ya. Memang ini ada tugas dari Mbak Charleta Vanessa ya. Jadi tugas dari Mbak Charleta Vanessa, tetapi tugasnya di seni lukis elementer ya. Seni lukis elementer. Nah, maka kita akan bahas pas jadwal kuliah seni lukis elementer yaitu pada hari Jumat. Sekaligus saya akan menjawab metode pengajaran ya di kuliah kampus seni lukis Painting Explorer ya, karena hal itu ditanyakan oleh Mbak Charleta. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, itu kuliah kita malam ini ya, semoga bermanfaat, bisa diaplikasikan di dalam lukisan teman-teman, bagaimana agar karyanya itu tidak sekedar hue, tidak hanya pada tataran value, tetapi sudah pada tataran intensity. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership.